Sebab kita ini lokomotif. Di belakang kita banyak gerbong, ada istri, anak-anak. Kalau ada pemilik bisnis, ada karyawan dan keluarganya. Kalau ada pelayan, ada jemaat dan keluarganya. Kalau kita mogok, macet, loyo, bagaimana dengan gerbong-gerbong itu? Kan sebaiknya gerbong itu pindah jalur saja, ikut lokomotif yang lain. Apakah bekerja pada Anda, karyawan Anda merasa keberkatan? Ini pertanyaan yang menyengat pagi ini. Atau sebaiknya mereka kerja pada orang lain saja, sebab Anda tidak memperhatikan nasib mereka. Kalau Anda pemimpin di kantor, apakah anak buahmu beruntung punya engkau sebagai atasan? Dan kalau saya tanya istri dan anak-anakmu, apakah mereka bersyukur punya engkau sebagai suami dan ayah? Hari-hari ini, bukan hari-hari untuk loyo dan kendor, bukan hari-hari untuk mentelantarkan dan menyia-nyiakan apa yang Tuhan beri. Dan bapak-bapak sekalian, ya. Nah, kembali kepada firman Tuhan tadi. Tadi di mana kita baca? Oh iya, masih ingat aja. Kirain udah pada lupa ya. Puji Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 1 dimulai dengan kata ketahuilah. Terus apa? Bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Seberapa sukar? Seberapa sukar, Bapak? Seberapa sukar menurut Anda? Dari 0 sampai 10, 10 amat sangat sukar sekali. 0 tidak sukar sama sekali. Kira-kira berapa levelnya? 10. Apakah persiapan Anda juga 10 levelnya? Saya hanya mau nanya gitu. Kalau menurut Anda kata sukar ini level 7, persiapanmu level berapa? Iya, kalau persiapanmu level 2, santai-santai saja, seolah-olah Alkitab ini bohong hanya untuk menghibur. Dia bilang bahwa pada masa akhir ini akan datang masa yang sukar. Itu hanya sekedar kalimat, bukan suatu peringatan. Maka tidak aneh Anda dan saya tidak mempersiapkan diri dengan serius. Itu awal dari kehancuran, yaitu menyepelekan urusan penting. Bisa nangkep sampai sini? Ya, jadi jangan gampangan untuk menyalahkan Tuhan, menyalahkan pendeta, menyalahkan gereja ketika kita mengalami kegagalan. Coba ngaca dulu seberapa serius kita kemarin-kemarin mempersiapkan diri untuk masa yang sukar. Karena di dalam Alkitab kata sukar ini, izinkan saya menggunakan gadget. Kata sukar ini bicara tentang masa yang menimbulkan stres. Kalau masalah kecil nggak bikin stres kan? Masalah yang berat bikin stres. Satu masalah mungkin nggak stres, tapi kalau banyak masalah bikin stres. Masalah sederhana tidak bikin stres, yang ruwet itu bikin stres. Masalah kalau berat tapi sebentar nggak bikin stres, tapi yang berlarut-larut itu bikin stres. Jadi kalau firman Allah bilang pada akhir hari-hari terakhir akan banyak masalah yang membuat stres, itu berlaku untuk semua manusia. Karena di sini tidak dikatakan bahwa itu hanya berlaku untuk orang yang tidak Kristen atau di luar Tuhan Yesus, tidak. Sebab yang dibilang di situ adalah pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kira-kira kejadian masa yang sukar itu yang menurut Anda di planet mana? Di bumi. Kecuali Anda tinggal di luar bumi, Anda tidak akan alami kan? Iya kan? Nah kenyataannya kita tinggal di bumi bukan? Iya. Istrimu tinggal di bumi bukan? Anak-anak, mantu, cucu, tetangga, nah, semua akan alami. Semua akan alami. Tapi ada yang memandang ini serius, ada yang santai. Ada yang bilang ini benar, ada yang bilang ini bohong. Jadi bukan persoalan dan peristiwanya yang menentukan kita sukses atau gagal, tapi respon kita yang menentukan apakah kita ini akan sukses atau akan gagal. Misalnya guru bilang di sekolah, anak-anak Senin depan kita ulangan. Kira-kira serius gak? Serius. Terus belajar gak? Ya, kalau ada bilang serius. Tapi kalau saya bilang itu gak serius kan saya gak belajar. Lalu Anda lulus, saya tidak. Yang salah gurunya? Enggak, yang salah saya. Yang salah pengumumannya. Bukan yang salah respon saya terhadap pengumumannya. Tuhan kan udah kasih pengumuman di Alkitab itu. Tapi yuk baca gak? Setelah Anda baca, ngerti gak?
Setelah ngerti, responnya bener nggak? Itu kan urutan dari sukses atau gagal itu dari situ. Oke, sampai sini? Ya. Sedikit lagi sebelum kita ngobrol ya. Jadi kalau saya lihat di bahasa aslinya, kata yang sukar itu bahasa Inggrisnya adalah, Yanto tolong koreksi ya dari Sydney. Bahasa Inggrisnya adalah perilos, ya kan? Perilos dalam bahasa Ibrani-nya adalah kalepos. Nah, kalepos itu pertama bicara tentang masalah yang menguras stamina, membuat orang tambah lemah. Mungkin ada bapak-bapak yang selama pandemi kemarin stamina Anda bisa-bisa, energi Anda bisa-bisa, keuangan Anda bisa-bisa, bisnis Anda bisa-bisa. Itu menggenapi 2 Timotius 3:1. Pada hari terakhir akan ada masalah yang menguras energi, menguras tenaga, menguras semangat, menguras finansial. Ketika Anda mengalami itu, sebenarnya tidak boleh komplain sama Tuhan, bilang, Tuhan kenapa saya mengalami ini? Pertama kali Anda harus bilang, amin. Ternyata firman Allah itu ya dan amin. Tapi kenapa saya mengalami? Nanti itu urusan kedua. Tapi urusan pertama jangan bertanya, kenapa Tuhan ini terjadi? Tuhan bilang, aku udah kasih tahu jauh-jauh hari. Aku udah sediakan gereja untuk kamu kebaktian. Aku sudah sediakan pelbrip untuk para pria kumpul, membahas tentang kepriaan. Aku sudah siapkan hamba-hambaku. Aku sudah mewahyukan firmanku untuk disampaikan. Semua udah kusediakan untuk mempersiapkan engkau masuk ke masa yang sukar, agar masa yang sukar itu tidak mendatangkan bahaya bagimu. Sebaliknya engkau diberkati di masa yang sukar. Sebab aku berkuasa untuk memberkati siapapun di masa apapun. Amin. Persoalannya ketika gereja dibuka nggak masuk. Lagi ada order om, kan begitu. Ada customer om, sayang. Kan begitu, kan masih ada Jumat depan. Kan begitu. Jadi kita yang harus bertobat tuh kan? Iya. Wow. Jadi kalau hari ini masih dikasih hidup oleh Tuhan, adalah untuk mempersiapkan untuk yang besok. Hari ini mungkin rapot kita jelek, akibat dari kemarin nggak serius. Ya udah, masih hidup kan? Nah, rapot besok kan belum. Nah, masih bisa diperbaiki. Kan bisa aja nggak datang di outing ini. Ada nggak yang waktu mau datang mau enggak gitu, akhirnya datang, bukan karena Roh Kudus mendorong Anda. Tapi ketika yang memilih untuk tidak datang, kan tidak makan makanan yang sama hari ini. So, itu yang menjadi fakta dari kehidupan kita. Ya, lanjut ya. Nah, selain itu menguras tenaga, itu sulit dan sukar. Kalau itu sulit dan sukar, berarti solusinya adalah belajar. Ilmu yang kita punya itu hasil pelajaran dulu. Waktu itu, masalah yang kita hadapi bisa kita atasi dengan ilmu kita yang dulu.